Pers Mahasiswa Akademika lahir pada tanggal 17 Maret 1983. Cikal bakal lahirnya Pers Mahasiswa Akademika diawali dengan kegelisahan mahasiswa Udayana pada medio 1980 akan kehadiran sebuah media yang bisa menyalurkan minat jurnalistik mahasiswa. Hingga akhirnya, sekelompok mahasiswa yang dikoordinir oleh IGP Wirawan menggagas terbentuknya Pers Mahasiswa. Sebagai sebuah komunitas pers mahasiswa, kegiatan utama Akademika adalah penerbitan media, baik media cetak berupa pembuatan majalah dan tabloid, maupun media online di website dan kanal YouTube Pers Akademika. Untuk melihat berbagai produk Akademika, dapat mengunjungi Sekretariat Pers Mahasiswa Akademika yang terletak di Gedung Student Center Universitas Udayana. Sepanjang tahun 2020, Pers Akademika telah menerbitkan beberapa produk jurnalistik yang merupakan kegiatan utama dari Pers Akademika. Salah satunya adalah produk majalah yang proses pembuatannya tidaklah mudah. Dimulai dari latar belakang, pertama tentunya kita membuat majalah itu karena ada proker kita selama setahun sekali. Untuk memenuhi proker kita tersebut, maka dari itu kita membuat majalah. Yang kedua, latar belakangnya itu kita memberikan bayangan atau informasi kepada pembaca tentunya tentang kondisi UNUT atau kesiapan UNUT mengenai beberapa kebijakan baru dari pemerintah. Seperti yang kemarin kita membahas tentang Kampus Merdeka, kita itu memberikan gambaran kepada pembaca bahwa bagaimanakah kesiapan UNUT, bagaimanakah fasilitas UNUT tentang kesiapan menuju Kampus Merdeka, seperti itu. Lalu tentang prosesnya, seperti membuat berita pada umumnya, kita dimulai dari mencari ide dan topik, kemudian kita menentukan narasumber yang terkait topik yang kita tentukan tentunya. Lalu kita melakukan wawancara, akan tetapi karena kondisi pandemi ini belum berakhir juga, kita melakukan wawancara secara online melalui call line atau WhatsApp. Lalu kita membuat beberapa berita tentunya, lalu setelah itu kita mencari beberapa sponsor untuk mendukung produksi majalah, dan ya seperti itu prosesnya. Seperti membuat majalah seperti pada umumnya. Lalu kendala yang dialami dalam membuat majalah itu tentunya karena kondisi masih pandemi seperti ini, intensitas kita bertemu dengan para anggota tentunya sangat terbatas, dan kebanyakan juga para anggota sulit untuk dihubungi karena adanya pandemi ini. Jadi mereka ada di luar Bali, ada yang mempunyai kesibukan lain tentunya, maka dari itu kendalanya berada di komunikasi. Lalu kendala yang kedua, para narasumber itu sulit untuk dihubungi juga karena kita belum tahu apakah beliau bersedia atau tidak untuk diwawancara, dan kurang adanya interaksi antara narasumber dan pewawancara seperti itu. Dan mungkin kendalanya itu terkait ide juga ya, karena ya sulit mencari ide aja sih, seperti itu. Jadi terlepas dari kendala itu juga akhirnya juga terbitlah juga majalah kita yang tentang Kampus Merdeka ini mengenai kebijakan dari pemerintah, dan kita menyajikan juga bagaimana kesiapan UNUT untuk menuju Kampus Merdeka tersebut. Selain produk majalah, Pers Akademika juga membuat sebuah buku yang diluncurkan dan dibedah pada saat perayaan hari ulang tahun Pers Akademika. Berbagai macam cerita mengiringi proses pembuatan buku ini dan persiapan perayaannya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kita itu terinspirasi dari angkatan-angkatan sebelumnya yang memang biasanya saat acara HUT AK mereka membuat buku. Nah, jadi dari sana kita terinspirasi untuk membuat buku Kampus Merdeka Membuka Makna ini. Dari temanya sendiri kita terinspirasi pada saat itu awal-awal tahun 2020, itu sebelum ada pandemi, itu lagi gempar-gemparnya wacana Merdeka Belajar, atau untuk mahasiswa itu ada wacana Kampus Merdeka, yang mana di sana nanti itu bakal ada
kayak mahasiswa diberi kebebasan untuk mempelajari sesuatu di luar bidangnya, pokoknya lebih dibebaskan lah. Nah dari sana kita punya ide untuk membuat buku Kampus Merdeka Membuka Makna. Jadi apa sih makna dari Kampus Merdeka ini? Merdeka belajar ini maksudnya apa sih? Kenapa kok harus merdeka? Berarti sebelumnya belum merdeka. Nah, dari sana-sana. Terus kalau untuk prosesnya sendiri, ya itu kita dari awal kita mendiskusikan dulu apa yang akan kita angkat dari buku ini, apa yang akan kita korek. Dari sana setelah kita dapat poin-poinnya yang akan kita bahas dalam buku, kita cari nih penulisnya. Nah di sini yang paling susah masanya itu kita mencoba menghubungin semua anggota AK di grup, kita japriin satu-satu. Itu sampai 2 minggu pertama nggak ada yang kontribusi, nggak ada yang respon, nggak ada yang ikut, nggak ada yang tertarik. Jadi kita tim yang akan mengadakan HUT AK ini, terutama aku kan yang diserahin tim buku sama ketua HUT AK saat itu udah bingung banget, siapa kalau nggak ada yang mau nulis, anak-anak AK nggak ada yang mau nulis tentang ini, gimana? Terus nanti nggak mungkin dong punya jadi tanpa penulis. Nah dari sana kita cari ide gimana caranya biar teman-teman ini mau ikut kontribusi nulis. Sebenarnya banyak kendala karena saat perekrutan anggota itu mulai awal-awal ada pandemi di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman nggak bisa fokus, nggak bisa, atau banyak masalah lainnya. Jadi ya mungkin banyak faktor lah di sana. Jadi kita udah sempat kayak gini, udahlah bukunya nggak jadi nggak apa-apa, udahlah nggak jadi buat buku nggak apa-apa. Nah, tapi dari sana kita coba japriin terus, dan di sana ada unsur pemaksaan. Bahkan ke angkatan 17 kita sempat kayak japri, nggak bisa ini lagi ngurus KKN, ada angkatan 17 kayak gitu, tapi ayolah kak, ayolah, kalau nggak ada yang nulis ini gimana. Jadi kita kayak ada unsur pemaksaan ke kakak-kakak 17, terus ke kakak 18 tuh banyak kita japriin, teman-teman 19 tuh banyak kita japriin, kita paksa terus. Akhirnya mulai 1, 2, 3 mulai banyak penulis-penulis yang terkumpul mau ikut kontribusi, menuliskan ide atau gagasan mereka atau mungkin pendapat mereka tentang Kampus Merdeka ini. Dan akhirnya dari sana penulisan berjalan, editing berjalan, dan sampai akhirnya kita alhamdulillah puji syukur karena Tuhan kita sukses menerbitkan buku ini pada saat ulang tahun AK. Meskipun itu agak diundur juga ya, agak terkendala karena pandemi itu, jadi kita agak kayak terjarak yang harusnya bulan Maret tapi kita terbitnya bulan Juni. Tapi kan ya alhamdulillah puji syukurlah karena kita nggak menyerah di awal ini meskipun banyak rintangan pandemi ini saat pembuatan buku ini, tapi buku ini selesai sesuai target meskipun agak molor, tapi ya selesai lah. Hari ulang tahun Akademika 2020 yang bertepatan pada bulan Maret itu kami rayakan dengan karya. Mengingat Pramudia Anandatur pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam sejarah. Dan menulis merupakan bekerja untuk keabadian. Jadi kami dalam HUT Pers Akademika 2020 ini mempersembahkan buku yang berjudul Kampus Merdeka Membuka Makna. Buku ini ditulis yang berisi mengenai esai-esai yang ditulis oleh anggota Akademika yang dikumpulkan menjadi satu dan kami luncurkan dalam sebuah buku. Nah, peluncuran buku ini kami dilaksanakan secara offline bertepatan pada bulan Maret. Namun karena pandemi COVID-19, akhirnya acara ini mundur menjadi bulan Juli tahun 2020. Nah, adapun kesulitan-kesulitan yang kami alami selama peluncuran buku ini, yaitu dikarenakan pandemi COVID ini, komunikasi kami jadi berkurang, terlebih karena saya pula tinggalnya jauh, yaitu di Bangli, membuat komunikasi saya menjadi susah bersama teman-teman yang lain. Dan saya juga harus menyelamatkan usaha keluarga yang terdampak COVID juga. Nah, untung saja ada teman-teman lain yang bantu backup, yang tinggal di Denpasar. Jadinya acara ini bisa terselenggara walaupun dengan kondisi yang terbatas dengan melakukan acara secara offline. Nah, mungkin benang merah yang dapat saya ambil dari kegiatan ini yaitu kolaborasi, yang dimana menurut saya ketika kita berkolaborasi kita akan melipat gandakan kekuatan yang kita miliki. Selain produk cetak,
Pers Akademika juga menghasilkan sebuah survei elektabilitas pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM-PM sebagai upaya memeriahkan pesta demokrasi di lingkungan Universitas Udayana. Oke, jadi survei elektabilitas Pemira ini sebenarnya dilaksanakan oleh Divisi Litbang UKM Pers Akademika dengan tujuan untuk membuktikan kecenderungan mahasiswa UNUD dalam memilih ketua dan wakil ketua BEM-PM mereka. Nah, dari pelaksanaannya sendiri, kita memang mengalami beberapa kendala, itu diakibatkan karena situasi pandemi saat ini. Jadi kita menggunakan konsep semi online dengan proporsi 50% online dan 50% lagi offline. Tujuannya sendiri itu untuk memperoleh data-data dari responden secara valid dan seimbang. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik dari survei kali ini karena untuk dari offline-nya sendiri kita kesulitan mencari responden karena tidak seluruh mahasiswa dari ke-13 fakultas itu selalu ada di kampus, dan juga kalau misalnya online kebanyakan dari mereka itu cukup lama atau tidak secara cepat merespon teks atau pesan dari surveyor. Nah, kendala lainnya itu ada yang menarik juga ketika seminggu pertama dilaksanakan survei, kuesioner kita yang online itu dibocorkan oleh salah satu oknum. Mungkin tujuannya membocorkan itu untuk meningkatkan elektabilitas salah satu paslon, sehingga itu cukup memakan waktu yang signifikan karena kita harus men-take down kuesionernya. Tapi terlepas dari kendala-kendala tersebut, kita dari tim survei tetap mampu membuktikan output pasangan calon yang berhasil menang di dalam Pesta Demokrasi UNUD ke 2020. Sebagai gerbang memasuki Pers Akademika, kegiatan pelatihan jurnalistik mahasiswa dan magang selalu menjadi cerita yang menarik untuk disimak. Terlebih pada tahun 2020, pelaksanaan kedua kegiatan ini harus beradaptasi dengan situasi pandemi. Oke, jadi seperti kita ketahui kan PJM itu pelatihan jurnalistik mahasiswa, dan itu sebagai gerbang untuk membuat para peserta atau teman-teman mahasiswa yang ingin bergabung ke Persma Akademika itu dapat melanjutkan tahap-tahap selanjutnya seperti itu. Jadi PJM ini memberikan dasar-dasar terkait jurnalistik dan juga bagaimana sih seharusnya menjadi pers mahasiswa seperti itu. Nah, sejujurnya PJM ini agak sedikit berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya itu kan bukannya bermaksud menyalahkan pandemi, tapi pandemi ini mengubah segalanya ya, seperti diistilahkan adanya kebiasaan baru, sehingga kebiasaan baru inilah yang membuat adanya PJM ini mengalami perubahan lah. Jadi yang kemarin-kemarin itu kan kita bertemu secara langsung dengan pemateri dan juga kepada kakak-kakak akademika, kita berinteraksi dengan penuh riangnya. Tapi karena pandemi ini kita berinteraksi secara online ya. Jadi dalam artian kita hanya menatap layar gadget masing-masing, itu yang membuat kita berusaha mempertahankan esensi dari PJM itu tanpa harus menghilangkan keseruannya yang ada di tahun-tahun kemarin. Jadi butuh banyak penyesuaian dan juga banyak games-games tentunya yang kita sajikan seperti itu, dan ya syukurnya teman-teman yang lain dan juga teman-teman panitia, teman-teman akademika membantu sampai dengan PJM itu ya aku rasa sudah berjalan semaksimal mungkin seperti itu. Nah, untuk hambatannya sendiri selain adanya pandemi dan penyesuaian konsep, itu juga ada permasalahan ya waktu itu sempat karena kita semi online, jadi panitia yang berkumpul di markas itu markasnya di Agrokomplek sempat berperkara sedikit dengan tuan rumah, yaitu mahasiswa pertanian kalau nggak salah ya pertanian. Jadi ya sempat adanya ruangan itu nggak yang kita ada pinjam, dia juga pinjam di hari yang sama. Jadi itulah kita selesaikan dulu perkaranya, dan syukurnya ada jalan. Jadi kita bisa menemukan ruangan pengganti lah istilahnya, dan kita tetap jalan hari itu. Nah, setelah sekian hari ya syukurlah pesertanya juga yang menikmati, ya meskipun mungkin ada yang bilang tugasnya banyak segala macam, tapi ya itu juga bagian dari dalam berproses dan juga belajar itu sih. Dan selain itu juga akhirnya PJM itu bisa terlaksana, dan juga teman-teman peserta setidaknya sudah sampailah di tahap wisjur ini gitu. Selamat ya teman-teman semua.
Kalau dari magang ini kan bagian dari rangkaian penerimaan calon anggota akademika yang baru. Dan karena situasi kita pandemi, semua kita juga harus beradaptasi. Dan kalau dibandingin sama magang tahun lalu, itu kan di Sekre dan offline. Sedangkan sekarang online tentu ada beberapa hambatan, misalnya kita harus mencari SDM yang ada di Bali. Tapi ada untungnya juga karena acaranya online, pesertanya di rumah, kita juga lebih gampang dalam istilahnya kita tidak perlu mengumpulkan anggota di satu tempat, cuma panitia yang berkumpul. Kemudian juga dalam magang ini kita juga berusaha memaksimalkan informasi tentang divisi-divisi yang ada di akademika untuk calon pesertanya. Dan kemudian juga kita berusaha untuk memperkuat interaksi karena kan susah kalau kita nggak ketemu dalam secara langsung seperti itu. Makanya kita membuat inovasi-inovasi seperti ada fasilitator, kemudian ada penugasan kawancara, kemudian ada penugasan kelompok untuk mencari titik temu mereka. Nah, itu bertujuan untuk mereka untuk bisa saling berkomunikasi dan saling kenal satu sama lain. Dari magang ini, kami pikir itu sudah berhasil untuk mengenalkan divisi-divisi yang ada di akademika dan tupoksi-tupoksinya. Selamat siang pemirsa, salam Presma. Baik teman-teman semua, jadi tanggal 8 Oktober 2020 hari ini sedang berlangsung di belakang saya, yaitu aksi Bali Tidak Diam. Bagaimana sih kita menyikapi suatu isu gitu kan. Yang pertama perlu diketahui bahwa kita ini kan media, pers akademika ini sebagai medianya mahasiswa gitu kan. Maka penting bagi kita pertama untuk mengetahui isu itu sebelum menyikapi. Nah, hal ini tidak terlepas dari bagaimana bentuk pengabdian dari pers akademika, bahwa kita ingin untuk mencerdaskan masyarakat. Maka untuk ingin mencerdaskan masyarakat, kita mesti mengetahui nih apa sih yang sedang terjadi dalam masyarakat gitu kan. Nah, ketika kita sudah mengetahui isunya, kemudian maka muncullah bagaimana kita bersikap terhadap isu tersebut, dan itu menunjukkan keberpihakan kita khususnya bagi mahasiswa, bagi kaum-kaum yang termarginalkan atau masyarakat kecil seperti itu kan. Nah, salah satu beberapa isu yang kemudian akademika sempat sorot dari berbagai isu-isu lainnya itu yang cukup intens dalam 1 tahun belakang ini adalah Omnibus Law, dan juga kalau di kampus itu ada masalah UKT gitu. Kemudian terkait dengan bagaimana mekanisme pers akademika kemudian menyikapi itu, yang pertama tentu kita meriset terlebih dahulu, melakukan riset gitu ya, terlebih dahulu secara mandiri gitu terkait isu-isu tersebut gitu. Pertama yang perlu diketahui adalah pers akademika ini kan sangat ingin untuk menjadi pers yang independen gitu, dan itu sudah menjadi prinsip kita. Maka kita sangat mengurangi yang namanya, atau bahkan sangat menolak yang namanya adanya intervensi dari pihak luar, baik itu dari pihak yang pro atau kontra gitu. Walaupun misalnya sikap kita sama misalnya terhadap salah satu ini pro atau kontra gitu, tapi kita menghasilkan sikap itu adalah dari riset kita sendiri. Nah, riset-riset itu kemudian berasal dari apa yang kita data primer yang kita dapatkan di lapangan dengan kita wawancara, kemudian yang kedua adalah data-data sekunder gitu, seperti literatur-literatur yang kita baca. Kalau Omnibus Law kemudian itu pertama-tama kita mulai kawal isunya, atau akademika mulai garap isunya, mengikuti dengan teman-teman aliansi yang menolak itu, atau dari Lembaga Bantuan Hukum Bali itu pertama kali yang menyorot isu itu. Nah, kita mulai dari sana, mulai pertama kali banget dari rancangan naskah akademiknya, dan itu kalau nggak salah di bulan Februari 2020. Nah, itu mulai kalau nggak salah waktu itu ada konsolidasi terbuka gitu, dan sekaligus juga di sana mereka membedah RUU Omnibus Law ini. Terus setelah aku mengikuti bersama gitu kan, gimana sih
Omnibus Law ini gitu, kayak gitu, dan bagaimana mereka membedahnya, ternyata memang ada yang tidak beres di sana dalam proses legislasinya. Selain proses legislasi juga substansinya, karena kan kita membedahkan saat itu. Jadi ketika itu awal banget di rancangan naskah akademiknya itu selalu di akhir-akhir pasal akhir-akhir pasal itu ada kayak lebih lanjut tentang ini akan diatur dalam peraturan pemerintah kayak gitu. Jadi selalu ada akan diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah. Jadi kayak itu seolah mengurangi istilahnya kayak porsi tanggung jawab daripada di bawah yang pemerintah pusat gitu, misalnya pemerintah daerah dan sebagainya seperti itu. Jadi seolah sekarang kekuasaannya itu ingin tersentral gitu atau terpusat hanya di pemerintahan pusat kayak gitu kan. Jadi itu kan cukup berbahaya gitu. Nah itu yang pertama yang dikritisi dari naskah akademiknya. Kemudian di sisi lain waktu itu aku sendiri yang ikut di sana itu mewawancari juga buruh-buruh atau tenaga kerja, karena ini kan khususnya ke tenaga kerjaan. Walaupun sih ada kayak lingkup yang lainnya yang diatur dalam Omnibus Law gitu kan. Cuman kebetulan hari itu ada tenaga kerja juga seperti buruh-buruh dan organisasi buruh khususnya gitu. Dan aku tanya, ternyata mereka tidak ada turut untuk dilibatkan dalam perancangan naskah akademik Omnibus Law ini khususnya pada ketenaga kerjaan kayak gitu. Nah, dari sanalah itu tercium aroma ketidakberesan dalam proses legislasi dari Omnibus Law itu kan. Itu yang pertama dari data primer gitu. Jadi mereka tuh lebih dilibatkan pada proses lebih ke sosialisasi gitu loh. Jadi kayak nih bakal ada gini-gini. Harusnya kan mereka diikut untuk merancang itu naskah akademiknya gitu. Kalau aku sempat wawancara sih gimana orang-orang kemudian tahu marwah dari undang-undang tersebut sementara mereka tidak dilibatkan kayak gitu sih. Jadi kayak iya benar juga kayak gitu kan. Jadi dari sana itu data primer yang kemudian kita menjadi bahan untuk penyikapan kita. Kemudian di sisi lain juga baca-baca literatur kayak gitu bahwa misalnya terkait dengan pengesahannya waktu itu. Ini jauh sih lompat, tapi nggak apa sih, karena panjang banget gitu ya. Misalnya waktu itu rencananya pengesahannya adalah 8 Oktober kalau nggak salah, 8 Oktober gitu. Ditauinnya teman-teman yang ini kan udah terbentuk aliansi gitu. Setelah ada aliansi, kemudian ada demonstrasi dan sebagainya, teman-teman menolak. Kemudian sering gocek juga kalau pemberitahuannya bakal ada nih rapat tanggal segini, tahu-taunya tiba-tiba dia rapat sembunyi-sembunyi DPR-nya kayak gitu. Dan itu yang bikin bikin undang-undang kayak kucing-kucingan gitu. Terus kemudian masuk prolegnasnya juga mudah gitu loh. Seakan semuanya seolah sangat terburu-buru gitu. Jadi dari yang kami baca-baca gitu, selain dengan substansinya, ternyata ini juga cacat prosedur kayak gitu dalam pembuatan undang-undang kayak gitu. Jadi dari sana kalau Pers Akademika tuh secara independen dari apa yang kami tentukan, apa yang kami peroleh dari data primer dan sekunder, kami memilih untuk menolak itu. Sehingga kemudian teman-teman di sisi lain juga ada teman-teman dari lembaga bantuan hukum, teman-teman mahasiswa juga, teman-teman buruh dan pekerja lingkungan, jurnalis dan sebagainya juga mereka menyatakan menolak gitu. Tapi tentu kami tidak kemudian menjadi masa aksi daripada berbagai rangkaian untuk menolak Omnibus Law ini. Kami memilih untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada mereka yang menolak ini, karena kami rasa memang kejanggalan dalam Omnibus Law ini perlu disuarakan lebih banyak gitu dan lebih besar kayak gitu, sehingga porsi-porsi untuk suara-suara penolakan itu lebih banyak kayak gitu. Meskipun kemudian tentu kami menerapkan juga prinsip ada cek dan recheck kayak gitu loh. Ada, maksudnya selain narasumber kontra tentu ada yang pro juga dan sebagainya gitu. Tetap pada prinsip-prinsip pers gitu. Oke, jadi apa yang dilakukan Akademika dalam kemudian ikut kawal isu Omnibus Law itu?
Nah, tentunya yang pertama adalah pemberitaan, kan gitu, secara kita adalah media maka porsi kita adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat gitu kan. Jadi ada produk-produk tulisan, ada juga produk-produk audiovisual. Dan tulisan itu benar-benar kita setiap terjadi peristiwa demonstrasi khususnya kayak gitu, jadi kita selalu meliput ke lapangan untuk ikut bersama masa aksi, tapi tentu kita tidak menjadi bagian dari masa aksi gitu, kita tetap menjadi pers. Kemudian di sisi lain di audiovisual kita juga membuat beberapa video-video reportase seperti itu. Itu aja sih, jadi ada baru 2. Kalau nggak salah itu demonya sekitar 8-7 kali kalau nggak salah, dan itu kita hampir semuanya ikut turun ke lapangan untuk meliput bagaimana situasi dan kondisi penolakan isu Omnibus Law ini yang ada di Bali kayak gitu. Terus kalau momen-momen kemudian yang paling cukup menegangkan dan sangat kayak menancap di memori itu, dan juga ini pengakuan teman-teman termasuk aku juga, itu adalah waktu kalau nggak salah 8 Oktober 2020. Itu adalah demo saat akan pengesahan, sebenarnya udah pengesah sih. Jadi awalnya sebenarnya kan pengesahan Omnibus Law ini maunya 8 Oktober gitu. Kemudian diam-diam tanggal 6 Oktober ada rapat paripurna gitu, dan itu malam hari gitu. Jadi udah ketok palu tanggal segitu, dan istilahnya teman-teman yang aliansi ini gocek kayak gitu di parlemen kayak gitu, karena mereka nggak tahu, karena mereka kucing-kucingan itu kan yang di parlemen kayak gitu. Jadi itu benar-benar momentum yang dapat banget emosi massa atau masyarakat gitu loh, karena kok seperti ini sih gitu proses legislasi kita di Indonesia kayak gitu kan. Kemudian dari sana seharusnya itu kalau aku wawancara itu kan seharusnya mereka ada kayak demo yang maraton gitu loh dari tanggal 6 sampai 8, tapi kemudian tiba-tiba udah disah sampai dari tanggal 6 itu kan kayak bingung gitu kan, jadi ya udah akhirnya tanggal 8 ini benar-benar langsung muncak kalau nggak salah gitu, atau masih ada rangkaian aku cukup lupa. Jadi puncaknya adalah tanggal 8, itu adalah yang paling banyak sekali masanya. Mungkin lebih dari 400 orang kayak gitu. Itu kumpul di kampus Universitas Sudirman, dan itu masih dalam kondisi pandemi tentunya. Itu adalah juga kalau nggak salah, bukan pertama kali kita turun ke lapangan saat pandemi sih. Tapi karena ramai gitu ya, jadi kayak sangat khawatir banget sih waktu itu. Aduh gimana COVID gimana kayak gitu. Cuman ya karena kita percaya ini adalah untuk kebenaran, ya maka nggak perlu takut lah kalau kita bersama kebenaran. Jadi gas-gas aja waktu itu ikut demo juga, meliput demo. Kemudian kan setelah masa datang ke kampus, itu ada terbelah masanya, ada yang di dalam kampus, ada yang di luar kampus. Persakademika kemudian membagi banyak dari yang ikut turun ke lapangan reporternya, ada yang di bagian mobil komando, ada yang di bagian polisi, ada di bagian yang keliling juga, ada di bagian di tengah-tengah masa aksi, dan ada di bagian kayak di luar dari itu semua kayak gitu kan. Nah waktu itu aku dapatnya yang di luar kampus. Nah jadi istilahnya yang di luar kampus ini ibaratnya masa cair, karena mereka tidak mengikuti mengkawal isu ini dari awal gitu, sehingga aku kurang tahu juga waktu itu pas banget sebenarnya sebelumnya itu ada rapat konsolidasi untuk menentukan teknis bagaimana sih demonya, dan waktu itu dari Persakademika nggak bisa datang. Nah kita sempat miskom tuh di sana jadinya, karena kita nggak tahu apakah kita harus ikut ke mobil komando ataukah ternyata sebenarnya ada yang masa yang lain kayak gitu kan. Nah gitu aku cukup gini sih di sana teledornya di sana. Terus akhirnya aku ikut yang keluar, ternyata masa aksi yang di luar itu bukan bagian dari yang konsol kayak gitu. Jadi kayak masa cair yang memang mereka ikut juga menolak, dan mereka marah dan kecewa atas pengesahan yang tiba-tiba itu kan Omnibus Law-nya. Jadi seperti ya mereka emang benar-benar menunjukkan kekecewaan atau amarah mereka. Jadi mereka pergi ke DPRD
Nah, itu di Puputan. Nah, aku ikut ke sana dan parahnya aku malah sendiri gitu. Karena aku nungguin temenku, terus aku udah nggak tahu di mana. Sedangkan aku juga ngejar momen gitu kan. Jadi itu ya YOLO aja lah aku menikmati. Untung sih banyak gitu ya yang aku kenal di masa aksi itu. Maksudnya yang tidaknya tahu gitu, bukan banyak kenal sih. Maksudnya cukup tahu dari teman-teman. Kemudian aku ikutin mereka ke lapangan Renon, ternyata di sana chaos, langsung ada lempar-lempar botol, lempar batu ke aparat-aparat yang sedang lewat kayak gitu. Jadi itu chaos banget, bahkan waktu itu PU angkatan 2019 ya, periode 2019-nya sampai kena gas air mata juga karena dia waktu itu datang dari arah yang berbeda dan dia terlalu dekat sama masa aksi, sedangkan aku udah kabur gitu dah. Tumben banget waktu itu langsung benar-benar kena gas air mata yang berupa kayak tembakan-tembakan itu kan, tembakan gas air mata. Dan itu aku udah panik sekali gitu, padahal aku masih jauh gitu. Tapi aku udah kabur duluan kayak gitu, sementara PU ku waktu itu malah berani banget ngedeketin. Jadi dia kena gas air mata gitu. Nah, setelah dari sana, itu baru aku tahu ternyata itu bukan masa aksi yang gabung sama konsol sama aliansinya kayak gitu. Jadi kayak aku kabarin kan di teman-teman aliansi gitu, ada yang kena gas air mata nih dari Pers Akademika gitu. Ternyata di mereka itu yang di kampus gitu gininya, demonya kayak gitu kan, atau aksinya kayak gitu. Jadi ya ternyata itu di sana baru kami menyadari kami ada miskom kayak gitu. Akhirnya untungnya sih aman, terus kita balik lagi ke kampus kayak gitu. Nah di kampus awalnya tenang-tenang aja berjalan dengan damai demonya, karena emang aksinya aksi damai kan kayak gitu. Jadi ya mereka orasi dan sebagainya. Kemudian menjelang jam 6 itu kan udah mau dibubarin gitu sama aparat kepolisian gitu kan. Tapi masa aksi ini tetap kekeh karena mereka nggak mau bubar pada jam yang udah ditentukan batas untuk melakukan demonstrasi kayak gitu. Terus kemudian akhirnya dipukul mundur sama aparat lewat tembakan gas air mata lagi. Akhirnya kita kabur semua, dipukul mundur. Untungnya ada anggota Pers Akademika yang diam di dekat polisi, jadi dia aman. Walaupun sih sebenarnya kita udah pakai ID pers gitu ya, kita udah tahu. Maksudnya kita tuh emang berbeda gitu kan dari masa aksi karena kita jatuhnya netral gitu di sana. Cuman sayangnya kan karena kita diem di tengah-tengah masa aksi gitu, jadi kan ya dor kayak gitu aja. Jadi ya lari-larian gitu sama masa aksinya. Ada yang ke Patmai sana, ada yang aku bahkan manjat waktu itu juga ke di belakangan parkir bertingkat FKH itu, terus dibantuin sama masa aksi yang lain itu manjat, kita berlindung ke rumah warga. Kemudian ada juga yang di agrokompleks, sembunyi di agrokompleks, ada pokoknya kacau lah itu. Tapi untungnya nggak ada yang gimana-gimana atau yang terluka dari teman-teman pers. Tapi sayangnya dari masa aksi ada yang terluka waktu itu, kalau nggak salah 40-an orang ya, kalau nggak salah yang aku beritakan. Terus seperti itulah, itu adalah liputan yang paling chaos, menegangkan, tapi sekaligus juga gimana ya, sangat-sangat terkenang gitu bagi kami gitu. Ternyata seperti itu, dan katanya sih itu jadi yang paling rusuh, lebih rusuh bahkan dari 98 kalau nggak salah, karena tembakan gas air mata itu sampai ke dalam kampus. Nah waktu 98 dulu katanya nggak sampai dalam kampus, aku sih nggak tahu, denger aja gitu. Cuman ya semoga nggak jadi yang seperti itu lagi. Sisanya masih aksi damai, dan semoga seterusnya sih teman-teman yang memang mau mengadakan aksi-aksi ini tetap selamat gitu, karena mereka berjuang untuk kebenaran. Sebagai ucapan rasa syukur atau atas aku nggak tahu mau ngomong apa. Sebentar dia Karena kita ingin seluruhnya itu base. Oke, Mas. Gue kayak Mas. Ai Cinca.
Ampun lah ya, emang aku terlalu diplomatis, aku terlalu menutup-nutupi keadaan. Divisi dan tupoksi yang ada di akademika. Kok gitu? Kenapa gemetaran ya ampun? Untuk menarik perhatian para pembaca ataupun halayak ramai bahwa Kok aku nggak tahu ya?